Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Tiap kaum muslim sudah pasti menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak seluruhnya tahu jika Allah Subhanahu wa taala selalu memberi wujud kasih sayang yang lain dari yang kita sangka. Satu di antaranya melalui ujian atau masalah. Kadang kita tidak sadar, tiap masalah yang Allah berikan ke kita mengandung makna yang bernilai. Tetapi kita kerap hilaf dan condong mencemooh berbagai masalah yang kita alami, seakan hal itu sebagai pertanda Allah tidak peduli kepada kita. Walau sebenarnya bila kita pahami lagi, banyak ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil ialah bahwasanya Allah ingin kita jadi individu yang semakin kuat serta lebih mengingat Allah. Saat kita terkena musibah, kadang kita tidak sadar jika tiap masalah yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan juga lupa diri dan mencaci maki dengan yang kita alami. Seakan-akan kita ialah makhluk yang paling menderita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah menyukai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai fulan, karena itu sayangilah dia." Kemudian Jibril menyintai orang itu dan berkata ke penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, karena itu sayangilah dia. Penghuni langit pun pada akhirnya menyintai orang itu. Kemudian kecintaannya dilanjutkan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut bertanda atau beberapa ciri Allah sayang kepada kita. Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh saat sebelum kematian. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah inginkan kebaikan kepada seseorang hamba, Allah akan menjadikan dia beramal. Dijelaskan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuk dia amalan soleh saat sebelum kematiannya, sehingga beberapa orang yang ada di sekitarnya ridho padanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis itu jelas sudah jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, jika Allah akan menjadikan hamba itu beramal soleh saat sebelumnya wafat, dan doakan hamba itu selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya dalam setiap napasnya. 2. Dipercepat ancaman atau hukumannya di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan jika Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan biarkan dosanya di dunia sampai Allah membalas pada hari kiamat. Walau salah satu seorang disayangi Allah Subhanahu wa taala ialah dipercepat sanksinya di dunia. Namun kita tidak disarankan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan mampu untuk menghadapinya. 3. Dipahamkan dalam soal agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang Allah harapkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang diartikan difaqihkan ialah pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba hingga dia mendapatkan pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur'an dan hadis. Di mana kefaqihan ini mengambil sumber dari kebeningan hati, dari akidah yang sahih. Apabila hari dipenuhi dengan nafsu, maka orang itu tidak akan dapat mengerti tentang Al-Qur'an dan hadis secara benar. 4. Diberi ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pertanda jika Allah mengasihi hambanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberikannya bencana. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Bencana tidak selamanya berhubungan dengan azab Allah yang disampaikan kepada kita. Namun bencana sebetulnya ialah ujian untuk seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda,
Tiap masalah atau cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Sama seperti yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Tidak ada bencana yang menerpa seseorang terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan hidayah, petunjuk pada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taqabun ayat 11. 5. Diberi kesabaran. Iya, kesabaran adalah sifat yang perlu kita punyai. Karena pada dasarnya saat menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada selalu yang namanya godaan. Inilah fungsinya kesabaran pada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan suatu hal yang lebih baik serta lebih luas dari kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sama seperti yang kita ketahui, kesabaran dalam keimanan seperti kepala dengan tubuh, yang artinya keduanya sama-sama melengkapi. Begitu halnya iman seseorang. Iman tidak akan hidup pada diri kita bila tanpa diimbangi dengan kesabaran. Dan untuk dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari setiap larangannya, iman dan kesabaran sangat dibutuhkan. Karena iblis dan bala tentaranya tidak akan diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dengan adanya kesolihan. Iya, orang yang solih sebagai salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesolihan sebagai karunia yang tidak ada bandingannya. Janganlah lupa, jika kesolihan adalah nikmat dan pertanda kasih sayang dalam Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah memberikan dunia pada yang Ia sayangi dan yang Ia benci. Tapi Ia tidak memberi kesadaran beragama terkecuali kepada yang Ia sayangi. Maka barang siapa diberi kesadaran beragama oleh Allah, berarti dia disayangi olehnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. 7. Diberi rezeki yang cukup. Allah tentu memberi rezeki yang cukup ke setiap hambanya. Melalui salah satunya adalah amalan untuk memperlancar rezeki yang memang dianjurkan dalam Islam. Dan sesungguhnya sudah kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rizki yang baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang sudah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.